Siapakah yang akan memulai presentasi? Bu Nurul? Baik, Pak. Ya. Izin share screen, Pak. Ya. Suaranya kurang jelas, Bu Nurul. Oh gitu, oh ya. Izin share screen ya, Pak. Nah, ini sudah kedengaran merdunya. Ya, silahkan. Semoga bisa. Bismillah. Bismillah, pasti bisa. Oke. Apakah Wah, sudah nampak, Bapak? sudah nampak. Saya pikir kartu ucapan selamat Lebaran. Iya. Iya, tapi keren ini. Baik, terima kasih kepada Pak Haim dan Bu Enda atas waktunya. Mohon izin di sini saya untuk mempresentasikan hasil laporan break practice yang sudah saya susun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Faiko Asvende. Saya untuk praktek best practice ini saya lakukan di SD Negeri Ngemplak 2. Dan laporan ini saya susun pada tanggal 24 September 2022. Dalam praktek best practice ini saya menggunakan metode STAR. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari kegiatan praktek baik ini yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 5 dalam mengikuti pembelajaran tematik menggunakan model problem based learning berbantuan media augmented reality, Playbook, dan PowerPoint. Situasi yaitu terkait dengan latar belakang. Adapun yang melatar belakangi masalah kegiatan ini yaitu kurangnya motivasi belajar peserta didik. Hal ini dikarenakan pembelajaran masih berpusat pada guru, serta guru belum menggunakan media pembelajaran yang inovatif, sehingga peserta didik belum terlibat aktif dan kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif, guru harus dapat menentukan model pembelajaran yang sesuai, serta media pembelajaran yang menarik dengan penerapan TPACK sesuai karakteristik peserta didik, sehingga peserta didik akan lebih aktif dan semangat dalam pembelajaran. Pentingnya kegiatan praktek ini adalah, yaitu praktek ini penting untuk dibagikan karena sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan kurangnya motivasi belajar peserta didik. Adapun peran dan tanggung jawab dalam kegiatan praktek ini yaitu saya itu sebagai subjek kegiatan praktek baik yang bertanggung jawab meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran menggunakan problem based learning berbantuan media augmented reality, Playbook, dan PowerPoint. Terkait dengan tantangan, adapun tantangan dalam kegiatan tes praktik ini yaitu untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu yang pertama, guru harus dapat memilih dan menentukan model pembelajaran yang tepat dan sesuai untuk pembelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, dalam penerapan model problem-based learning, guru harus menerapkan sintak-sintak pembelajaran secara urut dan lengkap. Yang ketiga, media aplikasi augmented reality dan Playbook yang diterapkan guru merupakan hal yang baru bagi peserta didik, sehingga perangkat yang digunakan untuk menjalankan augmented reality dan Playbook baik dari perangkat guru maupun dari peserta didik harus dipersiapkan dengan baik, agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan. Tantangan selanjutnya yaitu dalam melaksanakan model problem-based learning atau BBL berbasis augmented reality, Playbook, dan PowerPoint menjadi tantangan tersendiri bagi guru, di mana guru harus dapat memanage waktu pembelajaran dengan sebaik mungkin, agar semua rencana pembelajaran dapat dijalankan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah tersusun. Adapun pihak yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu sebagai subjek, guru sendiri, kemudian peserta didik kelas 5 sebagai objek, kemudian rekan sejawat dan kepala sekolah sebagai observer. Aksi. Adapun langkah-langkah dan strategi yang guru lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu
Yang pertama, memahami karakteristik dari model pembelajaran problem-based learning, kemudian memahami sintak-sintak model problem-based learning sebelum menyusun rencana pembelajaran, yaitu ada 5 sintak dalam kegiatan problem-based learning ini. Yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah, kemudian yang kedua, sintak kedua mengorganisasi peserta didik untuk belajar, sintak ketiga yaitu membimbing penyelidikan secara individual atau kelompok, sintak keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan sintak kelima yang terakhir yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu guru menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan sintak-sintak yang sudah dipahami tadi dari sintak 1 sampai dengan sintak 5. Kemudian selanjutnya membuat media pembelajaran berbasis augmented reality, flipbook, dan PowerPoint yang akan diterapkan dalam pembelajaran. Strategi dan langkah selanjutnya yaitu melakukan uji coba media pembelajaran yang akan diterapkan, kemudian mencoba aplikasi augmented reality dan playbook pada gadget atau gawai peserta didik untuk menampilkan media pembelajaran, baik pada praktik 1 dan praktik 2, sebelum pelaksanaan praktik pembelajaran, agar hasil sesuai yang direncanakan. Adapun pihak yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu guru sebagai subjek, peserta didik kelas 5 sebagai objek, rekan sejawat dan kepala sekolah sebagai observer. Selanjutnya terkait dengan sumber daya dan materi. Sumber daya dan materi yang diperlukan dalam kegiatan ini yang pertama adalah laptop, LCD, layar proyektor, peraga blok pecahan yaitu pada aksi 1 dan peraga pencernaan hewan ruminansia pada aksi 2, kemudian media aplikasi augmented reality, aplikasi playbook, media PowerPoint, dan video tentang trending topik tentang kasus limbah sampah yaitu pada aksi 1, serta penyakit PMK yang terjadi pada hewan sapi ini dilakukan pada aksi kedua yang terkait dengan materi yang diajarkan. Yang terakhir yaitu refleksi hasil dan dampak. Yang pertama, berdasarkan pembelajaran yang sudah dilakukan pada praktik pembelajaran ke-1 maupun kedua, dampak yang terjadi adalah motivasi belajar peserta didik dapat meningkat. Peserta didik menjadi antusias dalam mengikuti pembelajaran, aktif dalam bertanya, dan berdiskusi dalam kelompok saat pembelajaran. Yang kedua, hasil dari kegiatan tersebut efektif karena terlihat peserta didik tampak terlihat aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Peserta didik sangat komunikatif saat berdiskusi dan mempraktekkan media dengan sangat senang, sehingga kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik, sehingga motivasi belajar peserta didik meningkat. Ketiga, dalam pelaksanaan pembelajaran diterapkan penguatan pendidikan karakter, yaitu nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, yang di sini yang diterapkan adalah kerjasama dan integritas. Peserta didik sangat senang selama mengikuti pembelajaran, dapat memahami materi dengan menemukan sendiri, baik pada saat pembelajaran ke-1 maupun praktik pembelajaran kedua, sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih bermakna bagi peserta didik. Rekan guru dan kepala sekolah memberikan respon positif terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, dengan memberikan tanggapannya yaitu agar guru terus berkarya dalam menyusun media-media pembelajaran yang inovatif, serta dapat mengimbaskan pada rekan guru lain agar dapat diterapkan pula pada kelas yang lainnya. Perbaikan praktik ke-1 dan kedua yaitu pada praktik ke-1 penggunaan media aplikasi augmented reality belum terdapat notice, sedangkan pada penerapan di praktik kedua sudah dilengkapi notice sehingga aplikasi dan media lebih detail, lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, perbaikan kedua yaitu pada pengorganisasian kelompok diskusi. Pada praktik pertama ditentukan oleh guru, sedangkan pada praktik kedua perbaikannya yaitu pengelompokan diskusi diserahkan kepada peserta didik. Dan ini terbukti lebih dapat meningkatkan keaktifan peserta didik. Hal yang menjadi faktor keberhasilan dalam pembelajaran yaitu yang pertama,
Keberhasilan dalam penerapan model problem-based learning dengan berbantuan media reality, playbook, dan PowerPoint disertai dengan alat peraga dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 5 di SD Negeri Gemblak 2 ini dinyatakan berhasil dapat terlihat dari hasil refleksi siswa. Yang kedua, hal ini dapat berhasil karena adanya dukungan dari pihak sekolah, orang tua, peserta didik SD Negeri Gemblak 2 dalam pelaksanaan kegiatan. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut adalah dengan menerapkan model problem-based learning dengan berbantuan media augmented reality, playbook, dan PowerPoint. Guru dapat menerapkan pembelajaran yang inovatif sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan pembelajaran lebih terpusat kepada peserta didik. Dampak lain dari kegiatan ini yaitu meningkatnya nilai hasil belajar siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf, mohon arahannya. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul Faiko atas penyampaiannya. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan komentar terkait dari hasil refleksi Bu Nurul. Ya, kita lanjutkan kepada Guru Pamong. Silahkan Bu Endah. Diri. Ya, terima kasih. Ini suara saya. Nah, ini pola merdeka. Ya. Gimana ini Pak ada? Karena dua ini. Ya. Pokoknya. Nah, kalau ini Bapak. Ini nggak ada catatan Pak. LMS. Keren pokoknya nggak bisa ngomong. Menjadi. Itu lagi Zoom atau apa Bu? Lagi Zoom? Iya, lagi Zoom ini. Gimana? Suaranya berisik kan Pak? Aktivitas iya. hari ya. Ya, Pak Aim aja deh Pak Aim. Saya itu padamu Pak. Agar nanti pola dari merdeka. Oke, baik. Bu Nurul Faiko, ya, pada aspek refleksi yang pertama saya meninjau dari sisi kesadaran Bu Nurul sebagai pendidik, ya, apa ya? Tantangan yang dihadapi adalah motivasi belajar peserta didik, dan tentunya secara teoritis, secara hasil penelitian, motivasi belajar itu selalu akan berpengaruh terhadap hasil belajar. Nah, tetapi sebelum hasil belajar, ternyata penelitian lain mengatakan bahwa motivasi belajar ini akan berpengaruh terhadap aktivitas peserta didik. Nah, aktivitas itu yang saya maksud di sini dalam merespon pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Tentunya ketika anak-anak kurang termotivasi, ya, mereka akan cenderung kurang percaya diri. Kemudian hal yang lebih fatal adalah mereka murung di dalam pembelajaran dan partisipasi di dalam pembelajaran jadi minim, dan ini dampaknya akan apa ya, bukan hanya sama dirinya sendiri, tapi yang dikhawatirkan adalah dampak motivasi belajar ini berdampak ke temannya yang lain. Dan tentunya Bu Nurul selaku pendidik yang profesional merespon dengan baik analisis identifikasi masalah, ya, ditetapkan bahwa ternyata PR yang terbesar adalah bagaimana meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Tentunya ini tidak hanya 1-2 peserta didik, ya. Kalau di SD yang motivasi belajarnya tidak kita inginkan, ya. Nah, kemudian respon yang dilakukan, ya, berdasarkan aktivitas yang saya catat di sini, menerapkan media AR, ya. Yang kemarin itu Bu Nurul pakai gadget siswa, ya? Iya, Pak. Oke. Siapa ya yang kemarin itu pakai tablet itu, siapa ya? Bu Siti. Saya Pak. Oh, Bu Siti. Ya. Oke. Nah, saya kira ini kembali lagi ya, bahwa pembelajaran itu bisa sukses kalau kerjasama antar guru dan siswa itu terjalin dengan baik. Seandainya mungkin tidak terjalin dengan baik, peserta didik mungkin tidak mau membawa gadget, atau bahkan gadgetnya tidak mau untuk dipakai pembelajaran. Nah, selanjutnya
flipbook. Nah, flipbook ini kan salah satu media pembelajaran yang disenangi anak SD. Ya, kenapa? Karena kalau yang biasanya mereka lihat tampilannya hanya gambar, ya toh, lembaran-lembaran gambar, flipbook mencoba menyajikan dengan cara 3 dimensi. Ya, 3 dimensi yang kalau saya melihat sih semi konkret ya. Akan tetapi dari segi tampilan memang membuat anak-anak dekat dengan permainan apa ya itu ya, yang pakai kertas ada gambar seperti kartu gambar ya, tetapi ini kan wujudnya lebih apa ya, lebih nyata. Nah, ini mungkin untuk menjawab agar anak-anak lebih termotivasi meningkatkan aktivitas belajarnya. Penyajian yang dilakukan Bu Nurul adalah flipbook. Nah, tentunya saya sangat senang dengan guru-guru yang merespon masalah yang dihadapi di dalam kelas, khususnya masalah emosional. Ya, misalnya motivasi. Karena motivasi ini tidak bisa terukur, ya. Maksudnya kalau Bapak Ibu sedang mengajar, motivasi itu tidak bisa diukur. Nah, hanya bermodalkan hasil observasi, oh ternyata ini letak masalah utamanya ada pada motivasi belajar. Nah, tetapi kalau dari segi teori motivasi ini bisa terukur, tetapi kita tidak sedang mengajar. Ya mungkin teman kita yang mengajar, kita sebagai asesor yang mengukur itu, atau gurunya yang mengajar, kemudian psikolog yang diminta untuk mengukur motivasi belajar peserta didik. Oke, ya flipbook ini Bapak Ibu sekalian bisa dijadikan sebuah referensi ya, karena sudah dibuktikan oleh Bu Nurul ternyata flipbook ini dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik yang tentunya harapannya memberikan dampak pada aktivitas dan hasil belajar peserta didik. Oke, kemudian selanjutnya karakteristik PBL, ya, problem based learning. Saat kita ingin mengimplementasikan PBL perlu dimaknai ya, terkait dengan bagaimana sih karakteristiknya, cocok tidak dengan karakteristik peserta didik saya, cocok tidak dengan analisis masalah yang saya hadapi. Meskipun medianya AR, medianya flipbook, tapi kalau kita tidak pahami karakteristik penyajian problem based learning, saya kira untuk mencapai tujuan itu sulit. Nah, ini saya langsung mencatat di sini karakteristik PBL. Oke, saya kira itu ya sangat menginspirasi sekali apa yang ditampilkan oleh Bu Nurul. Apalagi dilengkapi dengan foto-fotonya ya. Imut-imut ada gini, ada gini, ada gini nih. Ya, ini luar biasa ini ya. Saya kira itu akan menambah apa ya? Menambah motivasi saya khususnya ya sebagai apa ya di sini? Sebagai Pemirsa. apa? Iya, sebagai pemirsa. Nah, kemudian saya yang tadinya jauh lebih dekat-dekat, oh ini Bu Nurul beneran. Oke, terima kasih banyak Bu Nurul. Baik Bapak Abdul Rahim dan Ibu Endah Trimulyasari, terima kasih sekali atas masukannya dan arahannya serta bimbingannya yang sangat membangun. Dan untuk selanjutnya akan saya tindak lanjuti nanti dalam penerapan pembelajaran di kelas bersama anak-anak.